Ini saya di rumah mungkin sinyalnya kurang bagus. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. ya, selamat malam semuanya. Mohon maaf ini malam ini baru bisa kita adakan kembali pertemuan online. Oke, langsung saja saya share. Saya kameranya saya matikan dulu saja. Saya share dulu. Oke, ya ini sudah kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Sudah ya. Oke, baik. Ini saya coba ngulang yang dari pertemuan 10 ya, karena 10 11 kan belum belum saya sampaikan materinya. Nah, yang mau saya sampaikan adalah pertama tentang proses analisa data. Jadi kemarin kan kawan-kawan sudah mencoba mengolah data ya menggunakan Python di Colab. Tapi setidaknya sudah ada gambaran bagaimana cara mengolah data gitu kan. Tapi ada satu materi yang mungkin ini bisa sangat membantu nantinya ketika kawan-kawan akan mengolah data lebih dalam lagi. Oke, kita akan berkenalan dengan bagaimana cara-caranya bagaimana sih proses menganalisa data. Nah, yang pertama adalah tentu saja kita sebagai data scientist harus mempersiapkan data. Sebenarnya tugas seorang data scientist itu dia hanya mengolah data. Yang mempersiapkan itu biasanya data engineer. Ada profesinya disebut data engineer. Kalau data scientist itu dia hanya menerima data yang sudah matang, yang sudah jadi. Oke, nah apa saja yang harus dipersiapkan oleh data engineer? Yang pertama adalah ternyata data itu harus dipilih, ya. Eh, Nanti coba dilihat lagi praktik praktikum yang pernah saya berikan, yang pernah dicoba. Eh, itu kalau kalian perhatikan, kalau dicek secara keseluruhan itu datanya kan ada yang masih kosong ya, benar nggak? Halo, masih terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Masih ya, oke. Nah, data itu sebenarnya ada yang kalau kita mau menganalisa data itu data harus sudah benar-benar clear dulu. Clear itu yang pertama harus dipilih. Apa yang harus dipilih? Yang pertama adalah kawan-kawan bisa melihat jenis datanya. Isinya itu ada yang numerik, ada juga yang string, ya. Nah, isinya ini terkadang juga tidak komplit. Misalkan seperti ini. Misalkan eh, ada himpunan bilangan nilainya ya, misalkan nilainya itu satu, ada 10 iterasi yang nilainya misalkan satu, dua, kemudian satu, satu, dua, dua, terus kosong, kosong, maksud saya kosong nggak ada nilainya satu. Nah, kalau misalkan ini di rata-rata, bisa hasil rata-ratanya ada, tapi dia tidak menunjukkan rata-rata yang sesungguhnya. Karena apa? Karena ada nilai yang kosong. Makanya data itu harus dipilih.
ya kan? Nah, nanti yang kosong ini harus diapakan? Biasanya kalau data yang kosong itu diisi dengan nilai rata-rata. Misalkan ada sebuah list ya, ada sebuah list, eh, listnya itu jumlahnya indeksnya ada 10 ya, isinya satu, 2 dan seterusnya ya, satu, 2, satu dan seterusnya lah. Kemudian ada misalkan di indeks ke-7 dan ke-9 kosong. Nah, untuk mengisi indeks ke-7 dan ke-9 itu biasanya menggunakan rata-rata. Misalkan setelah ditotal nilainya dari indeks pertama sampai 10 itu misalkan rata-ratanya 1,2. Berarti nilai ke-7, indeks ke-7 dan juga ke-9 itu biasanya diisi dengan 1,2 nilai rata-ratanya. Seperti itu. Itu dipilih ya. Kemudian yang kedua adalah menyortir data. Nah, tadi juga termasuk menyortir. Jadi harus dipisahkan. Nah, kalau misalkan ada datanya seperti ini, datanya nama, kemudian tanggal lahir, umur, jenis kelamin, ya kan? Nah, kalau data-data yang data-data yang isinya itu string, itu kan tidak bisa diambil nilai ininya ya, nilai numeriknya ya. Kalau nama apa mau diambil kan nggak bisa kan? Nama kemudian atau jenis kelamin tak mungkin kalau kalau itu bisa kalau jenis kelamin mungkin bisa diambil kesimpulannya paling banyak laki-laki atau perempuan gitu kan atau jumlah paling banyak laki-laki atau perempuan gitu. Beda kalau kalau isi datanya itu angka itu bisa diambil perhitungan rata-rata, modus, median seperti itu. Nah, ini data harus disortir. Jadi sebagai seorang data scientist tuh kita harus bisa menyortir data, ya. Itu yang pertama. Tujuannya apa? Tentu saja tadi data scientist itu hanya tinggal pakai saja. Jadi kalau misalkan dia data scientist tuh nggak perlu pusing lagi, aduh, ini datanya enggak. Jadi dia sudah terima datanya itu ada, ya kan? Jadi tinggal diolah mau diapakan datanya. Yang kedua tujuannya tentu saja agar data itu bersih, rapi, dan tinggal diolah saja. Itu yang pertama, persiapan. Yang kedua adalah tabulasi. Mungkin sudah sering mendengar kawan-kawan yang nanti masuk ke mulai menyusun skripsi, ada istilah tabulasi. Tabulasi itu artinya nyusun data ke tabel ya. Kok bisa? Ini biasanya seperti apa tabulasi? Nah, tabulasi itu biasanya dilakukan kalau kalian mengambil data lewat survei, lewat kuesioner, ya. Lewat nanti kalau melakukan penelitian biasanya kan mengambil datanya lewat survei, lewat penelitian. Hasil survei, hasil penelitian tadi itu kita masukkan ke dalam bentuk tabel. Nah, ini disebut dengan tabulasi atau melakukan eh, tabulasi ya, melakukan pentabulasian gitu. Yang bentuknya kuesioner, yang bentuknya survei diubah ke dalam tabel. Tujuannya biar apa? Tujuannya tentu saja mudah disusun. Kalau sudah disusun, kalau dia bentuknya numerik bisa dijumlahkan, ditata, dan lain sebagainya, dianalisa. Intinya data tadi sudah masuk ke dalam bentuk tabel seperti itu. Nah, contohnya, contoh pada saat praktikum kalian melakukan tabulasi itu, misalkan sudah pernah mungkin ya kalian merubah data dari dari Excel ke CSV. Kemarin sudah dicoba belum itu? Merubah data dari Excel ke CSV atau sebaliknya atau dari CSV ke CSV.
Tapi dengan file yang lain kemarin sudah dicoba belum itu ya? Lupa saya. Belum Pak kayaknya Pak. Belum ya merubah dari ini ya. Oke, nanti coba kita itu sama itu mentabulasi. Oke, saya stop dulu sharingnya. Kita kembali ke kelas. Gimana? Ada yang mau bertanya? Untuk prosesnya, yang pertama melakukan persiapan, yang kedua melakukan pentabulasian, tabulasi data. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut lagi ya. Setelah tabulasi, selanjutnya adalah, nah, kita sekarang akan melihat jenis-jenis data. Sebelum melakukan analisa data, seorang data scientist harus tahu dulu data itu jenisnya ada apa saja. Tadi saya sudah sedikit menyinggung ya jenis data itu apa saja. Nah ini akan kita lebih maksimal lagi. Yang pertama adalah discrete. Discrete ini apa? Discrete ini mudahnya adalah data yang bentuknya angka, tetapi nggak ada komanya. Nilainya bulat. Oke? Nah, atau dalam bahasa matematika atau orang programming biasanya nyebutnya data integer. Integer itu nilainya bulat dia, ya. Nggak ada komanya intinya. Nah, kemudian dalam dalam konteks statistik data discrete itu disebut juga atribut data. Kemudian dia tidak ada koma. Nah, maksudnya data discrete ini seperti ini. Di sini dicontohkan kita nggak mungkin bilang orang itu 1,5. Orangnya ada berapa? Ada 1,5 kan nggak mungkin. Pasti orang bentuknya bulat. Orangnya 1 atau 2, nggak mungkin 2,5. Ya kan nggak mungkin 3,5. Nah, kemudian di sini dijelaskan juga biasanya tipe data ini dihitung dalam satuan waktu tertentu. Ya, nah ini contohnya seperti ini. Berapa banyak pembelian yang dilakukan pelanggan dalam 1 tahun? Oke. Nah, ini bisa dihitung misalkan dia membeli 20 pembelian per tahun, 30, 40 dan seterusnya. Atau contohnya, berapa kali kita mengedipkan mata dalam 1 menit? Misalkan 10 kali, 40 kali, 100 kali, dan seterusnya. Kemudian, eh, berapa hasil lemparan dadu, ya kan? Ada 2 dadu dilempar, nilainya biasa. Nilainya yang keluar berapa? Nah, di sini disebutkan 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi intinya, data discrete itu eh, dia nilai atau angka atau integer tidak ada komanya, bukan koma, nggak ada koma, 1,5 bukan. Itu disebut data discrete. Jadi kalau kawan-kawan nanti punya data yang karakteristiknya seperti yang disebutkan di sini, ya kan, angka tidak ada koma, itu namanya data discrete. Seperti itu. Kemudian yang kedua, jenis data yang kedua adalah data kontinu atau continuous data. Nah, di sini disebutkan adalah continuous data itu tipe data yang memiliki nilainya tidak terbatas dalam rentang tertentu dan biasanya disajikan dalam bentuk koma. Contohnya misalkan tinggi badan 170, sekian, 165, sekian. Berat badan itu juga masuk data kontinu, 67,9 dan seterusnya. Berapa lama waktu diperlukan pelanggan untuk memutuskan membeli dan lain sebagainya misalkan seperti ini. Ini biasanya analisa data
di e-commerce ya kan. Nah, data kontinu ini dia punya eh data numerik ya, data kontinu atau numerik ini nanti digolongkan menjadi dua. Yang pertama adalah interval, yang kedua adalah rasio. Nah, interval dan rasio itu seperti apa? Maaf, maaf ya. Oke, nah lanjut lagi. Data interval adalah data numerik, angka. Ya, ini karakteristiknya mirip sama dengan integer ya. Eh, tapi tidak sama, dia tidak ada koma atau bukan desimal. Kemudian data interval ini tidak memiliki nilai nol, tidak memiliki nilai nol dalam makna matematis. Maksudnya adalah seperti ini. Misalkan di sini contohnya suhu ruangan 0 derajat Celcius. Maksudnya kan bukan nol atau bukan kosong, nggak ada nilainya ya, tapi apa namanya? Ya nilainya nol gitu kan. Kadarnya nol gitu. Kemudian di sini karakteristik berikutnya dia bisa dilakukan operasi penjumlahan dan pengurangan tapi tidak bisa melakukan operasi perkalian atau pembagian. Ini contoh data interval. Kemudian selanjutnya data rasio Pak, maaf, Pak. berbeda dengan halo, Ini share screen-nya hilang, Pak. kenapa? Share screen-nya hilang. Oh, sorry. Sorry, belum saya. Iya, Pak, hilang, Pak. Ya, sebentar saya. Oke, sudah? Sudah, Pak. Oke, siap. Balik lagi ke data interval. Nah, interval ini sama dengan numerik atau angka ya tadi. Eh, dia intinya tidak dinyatakan dalam desimal atau tidak ada nilai komanya. Nah, data interval ini contohnya adalah suhu ya. Misalkan suhu. Suhu itu kan dia ada nilai suhunya 0 derajat. Nah, 0 derajat ini kan bukan berarti nol atau kosong ya. Ya nilainya nol gitu kan. Nilainya nol dia. Nilai kadarnya itu 0 derajat ya nol. Bukan berarti nol itu kosong. Itu data interval. Kemudian dia bisa dilakukan penjumlahan dan juga pengurangan. Tetapi tidak bisa dilakukan operasi perkalian atau pembagian. Nah, berikutnya ada rasio. Data rasio ini contohnya seperti ini. Kalau data rasio sama interval itu sama-sama data numerik, tapi yang membedakan di sini contohnya adalah luas tanah. Dia bisa diukur dalam meter persegi, hektar, dan lain sebagainya. Kemudian kadar dosis obat bisa diukur dalam miligram dan satuan lainnya atau kecepatan respon. Oke, data rasio. Rasio ini perbandingan ya, perbandingan. Kemudian yang kelima adalah data kategori atau nominal. Kategori ini seperti ini intinya. Data kategori itu kalau kawan-kawan ketika melakukan survei nanti biasanya diminta untuk
memilih pernyataan. Misalkan baik, benar, eh, atau tidak benar dan lain sebagainya ya. Nah ini disebut dengan data kategori. Atau misalkan disuruh memilih apakah sukunya, disuruh memilih suku, ya kan? Apa? Satu Jawa, dua apa Sumatera dan lain sebagainya ya. Nah, tetapi data interval ini biasanya ada yang memiliki bobot, tetapi ada juga yang tidak memiliki bobot. Maksudnya seperti ini. Ketika kalian diminta untuk memberikan penilaian, apakah pembelajaran secara daring itu efektif, ya kan? Di situ ada pilihannya 5. Misalkan yang nomor satu baik, yang nomor dua eh, kurang baik, nomor tiga sedang, nomor empat sangat baik, yang nomor lima baik sekali, ya. Ini data kategori. Kalian bisa memilih 1 sampai 5. Ini ada bobotnya, ya kan? Kalau sedang itu nilai 3, kalau baik sekali itu nilainya 5. Tetapi data kategori juga ada yang tidak memiliki nilai. Misalkan seperti ini. Kalian diminta untuk memilih, misalkan pilihlah suku asli orang tua kalian, misalkan. Misalkan ada 1 Jawa, 2 misalkan apa Minang, 3 misalkan Sunda, 4 misalkan Betawi, 5 misalkan Bali. Nah, kalau kalian pilih, ya kan, itu kan bukan berarti kalau milih nomor 3 itu lebih baik, bukan. Ini yang maksud saya tadi, dia jenisnya kategori, cuman tidak ada bobotnya, gitu kan. Bukan berarti ketika milih nomor 3, misalkan sukunya Sunda, itu lebih baik, enggak seperti. Beda dengan yang tadi, contoh yang pertama ya. Dia masuk kategori, cuman ada nilainya. Ada juga data kategori, cuman tidak memiliki nilai. Dia hanya apa namanya, hanya untuk menentukan saja kategorinya. Oke, next ada data ranking. Nah, data ranking ini juga sama, ya kan? Eh, biasa ranking ini ranking atau ordinal tuh contohnya misalkan kayak ya biasalah beli barang di online shop, ya kan? Nanti kan kita kasih rating ya, nilai ratingnya berapa, atau memberikan apa tingkat kepuasan untuk ojol misalkan. Kira-kira itu data rating, ya kan? Nah ini ada nilainya dan ini bisa dianalisa ya, gitu. Karena nanti ujungnya pasti itu dianalisa, ya kan? Oke, itu tadi ranking atau ordinal. Oke, next kita akan masuk ke jenis analisa data. Tadi sudah saya jelaskan jenis datanya, sekarang masuk ke analisa data. Sebelum dilanjut, silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Belum. Oh, belum ya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, jenis bagaimana cara menganalisa data? Yang pertama itu ada namanya analisis deskriptif atau apa yang terjadi ya. Biasanya kalau analisis deskriptif ini dia menganalisa data lama. Saya beri contoh seperti ini. Misalkan di kantor kalian, oke, contohnya tadi, misalkan di sebuah rumah sakit punya data pasien, oke. Nah, di sana punya record pasien siapa, kemudian dari daerah mana, kemudian sakitnya apa, oke. Selama rumah sakit itu berdiri, dia sudah merecord banyak data pasien, ya kan? Nah,
Kemudian dari data pasien yang sudah ada ini, apa yang bisa dianalisa? Nah, yang bisa dianalisa yang pertama adalah analisa deskriptif. Nah, analisa deskriptif ini seperti apa? Kalian hanya bisa menganalisa data yang ada. Contohnya seperti ini. Ternyata eh, dari record selama ini pasien misalkan dari kecamatan, karena itu tadi misalkan rumah sakit Medika Natar ya, dari kecamatan apa namanya, apa di sini Natar, sorry, sorry, dari daerah Pancasila ya kan, saya misalkan ada nama desa Pancasila, itu rata-rata mereka sakitnya misalkan diabetes, ya kan. Dari mana bisa menyimpulkan diabetes? Ya karena datanya ada. Analisa deskriptif ini menganalisa data yang sudah ada ya, data yang ada. Jadi nanti nanti ada lagi beda, analisa berikutnya ini beda. Jadi dia bisa memberikan analisa ke depan, futur, analisa ramalan. Nah, kalau analisa deskriptif ini apa yang terjadi? Dia melihat dari data yang ada ini bisa disimpulkan, oh orang Pancasila kebanyakan kena diabetes. Oh, rupanya orang Kecamatan Natar ini rata-rata yang berobat umurnya 50 tahun, ya kan? Dari mana ya? Dari data yang sudah terrecord selama ini, gitu kan? Nah, di sini jelaskan ini adalah analisis yang paling sering digunakan dan mencakup kategorisasi dan klasifikasi. Kategorisasi tadi seperti yang saya sebutkan, mengkategorikan kebanyakan orang dari daerah kelurahan atau daerah ya dusun Pancasila, di Natar kan ada Pancasila tuh. Itu rata-rata penyakitnya diabetes. Nah, kalau klasifikasi itu dinyatakan, oh orang yang berobat ke Natar Medika ini rata-rata umurnya 50 tahun. Nah, di sini juga ada contoh seorang akuntan melaporkan aliran uang melalui organisasi mereka. Apa yang dilaporkan? Pendapatan, pengeluaran. Nah, pendapatan dan pengeluaran ini kan transaksi yang sudah terjadi ya. Ini yang bisa dilaporkan, ya kan? Dan ini disebut analisa deskriptif. Apa yang sudah terjadi? Apa yang terjadi, ya kan? Seperti itu. Oke, kemudian sebentar. Saya balik dulu.
Maaf, kita lanjut lagi. Maaf, maaf. Saya sharing lagi. Oke, sudah ini ya, sudah kelihatan apa yang saya sharing ya. Oke, selanjutnya adalah analisis diagnostik. Nah, analisis diagnostik ini bisa diartikan mengapa itu terjadi. Penjelasannya seperti apa? Nah, eh, analisis diagnostik ini sama. Jadi, yang diolah adalah data yang ada. Nah, menyimpulkannya ini tujuannya apa? Untuk melihat perubahan. Kemudian, nah contohnya kita ambil contoh lagi, misalkan di rumah sakit itu setelah dilihat datanya, rupanya orang daerah Pancasila ini eh, rata-rata menderita penyakit diabetes, ya kan? Kemudian hasil analisa diagnostik, oh ternyata kebanyakan mereka misalkan rata-rata mengkonsumsi karbohidrat itu misalkan dalam jumlah berlebih. Gitu. Rupanya karbohidrat ini kan mengandung apa namanya glukosa ya. Nah karena eh, jumlah apa namanya jumlah karbohidratnya yang dikonsumsi berlebih, akhirnya mereka banyak menderita diabetes. Nah, kira-kira seperti itu untuk analisa diagnostik. Kemudian selanjutnya, nah, analisis prediktif ini yang beda, ya kan? Ini hubungannya dengan prediksi. Ini hubungannya dengan kira-kira yang akan terjadi di waktu berikutnya, ya kan? Contohnya seperti apa? Contohnya tadi kita lanjutkan lagi, misalkan, oh, kalau misalkan dalam 5 tahun ke depan, apa namanya, jumlah karbo tidak dikurangi, maka bisa dipastikan eh, penderita diabetes itu nantinya banyak dari daerah Pancasila. Jadi intinya analisis prediktif ini menganalisa yang kemungkinan akan datang. Oke. Maaf sebentar, saya break sebentar ya. Sedang azan ya. Ya, Ya, Pak. Pak.
Baik, kembali lagi. Saya akan share kembali. Oke, tadi sampai ke analisis prediktif. Nah, intinya analisis prediktif ini adalah eh, seorang data science, dia akan melakukan analisa yang sifatnya itu ke masa depan ya, future atau apa, forecasting, ramalan ke depan. Itu. Kemudian selanjutnya ada analisis perspektif. Nah, perspektif ini sebenarnya hampir sama dengan prediktif ya. Jadi dia analisanya itu sifatnya dalam jangka waktu ke depan. Dia meramalkan sesuatu tetapi berdasarkan data yang sudah ada ya. Nah, tadi contohnya eh, ternyata data di daerah Pancasila, penyakit diabetes ini eh, terjadi karena mereka mengkonsumsi karbo yang kandungan glukosanya tinggi. Tetapi kalau misalkan apa, konsumsi karbo ini diubah, misalkan tadinya nasi misalkan diganti jagung, sama-sama ini ya, cuman mungkin kadar glukosanya bisa menurun. Makannya tetap, cuman yang dimakan ini beda gitu kan. Kandungan glukosanya beda. Nah, seperti itu. Jadi eh, seharusnya kalau diganti, tetap makannya tetap, cuman kalau diganti apa yang dimakan ini bisa mengurangi tingkat penyakit diabetes. Kira-kira seperti itu. Di sini eh, contohnya akuntan menggunakan perakiraan yang mereka buat sama ya. Jadi poinnya adalah ini untuk memperkirakan juga. Nah, di sini akuntan menggunakan perakiraan yang mereka buat untuk membuat rekomendasi. Nah, tadi rekomendasi. Coba makanannya diganti, jangan nasi tapi jagung atau singkong atau apa, ya kan? Untuk apa? Untuk merubah tadi misalkan penyakit glukosa tadi, ya kan? Karena penyakit glukosa, penyakit diabetes tadi, seperti itu. Next, selanjutnya eh, ada beberapa teknologi, ya kan? Tadi datanya sudah, kemudian cara menganalisanya juga ada beberapa, kemudian teknologinya. Nah, di analisis big data, teknologi apa yang dipakai? Yang pertama adalah ini pasti sudah sangat familiar ya, sudah sering mendengar, tapi nggak tahu sudah ada yang pernah menggunakan belum? Yaitu machine learning. Ini masuk dalam eh, kategori AI ya. Machine learning, deep learning itu masuk ke AI. Nah, apa yang kalian coba kemarin, apa yang sudah kalian praktekkan, itu sebenarnya sudah menggunakan tools machine learning. Kalian menggunakan Python karena Python itu yang saat ini digunakan, dikembangkan orang-orang yang mengembangkan eh, solusi dengan menggunakan AI dengan Python. Oke, okay. Sebentar ya, sebentar.
Oke, kita lanjut lagi. Oke, nah tools yang digunakan di analisis big data salah satunya adalah machine learning. Tapi di mata kuliah ini kita tidak ke arah machine learning sih ya. Jadi saya tidak memperkenalkan kawan-kawan dengan machine learning. Tapi saya lebih ke arah data science-nya ya, menganalisa datanya. Kalau machine learning ini nanti lebih dalam sebenarnya. Terus yang kedua, eh, manajemen data. Sebenarnya kalau kalau manajemen data ini lebih ke arah eh, tools database-nya ya. Mungkin kalian yang sering mendengar dengan MySQL, ya kan? Tapi kan selain MySQL kan ada banyak ya, ada SQLite, ada MariaDB dan lain sebagainya. Oke, kemudian, nah data mining, ini eh, atau penambangan data ya. Jadi data mining ini lebih ke arah ini yang lebih ke arah data scientist sebenarnya data mining ini. Jadi nanti tapi di mata kuliah ini tidak ke arah data mining sih, tapi kalian nanti sebatas apa namanya menganalisa data tapi bentuknya grafik gitu kan. Data mining sebenarnya lebih dalam ya kan, nanti lebih ke arah menyimpulkan bisnis organisasi itu arahnya kemana, seperti itu dengan data mining. Ternyata dari sekian banyak data yang dimiliki oleh rumah sakit, ya kan? Ternyata setelah di mining itu harusnya 5 tahun ke depan rumah sakit itu punya apa namanya CT scan misalkan, ya kan? Kenapa harus CT scan? Karena berdasarkan data, rupanya pertumbuhan orang yang melakukan tes internis atau tes bagian dalam itu pertumbuhannya semakin banyak, ya kan? Jadi kalau misalkan ada CT scan ke depannya rumah sakit tidak akan kesulitan lagi untuk melakukan ronsen pasien gitu kan. Nah, intinya data mining ini nanti dia bisa menyimpulkan data yang sudah ada untuk jangka waktu ke depan, memining data. Tapi kita belum ke arah sana ya. Di praktikum untuk analisis data di semester ini, saya hanya memberikan eh, analisis data, tapi lebih ke arah menggunakan grafik ya. Nanti kita menyimpulkan data itu dari grafik. Kemudian text mining. Nah, kalau text mining ini eh, seperti ini misalkan, ada sebuah draft, misalkan, oh seperti ini, text mining. Ini yang paling sering digunakan di Twitter. Nanti, nah kita kita bisa apa namanya? Nanti di praktikum ini, mungkin di sesi-sesi terakhir, saya akan coba mengenalkan dengan text mining. Jadi nanti kita akan ngambil data dari Twitter, ya. Nanti kawan-kawan silakan registrasi ke Twitter. Masing-masing orang nanti akan dapat request API dari Twitter, ya kan? Nah, kita akan coba memining text mining dari Twitter. Nah, nanti di text mining ini menariknya kita bisa menyimpulkan eh, yang sedang trending obrolannya apa. Misalkan
yang sedang trending obrolannya 2 atau 3 bulan belakangan ini apa? Yang sedang trending di Amerika seperti text mining. Tanyanya adalah kira-kira tujuan dari text mining ini apa? Seperti itu. Kalau misalkan di dunia politik ya, ini pernah dilakukan mungkin kawan-kawan sudah waktu itu pernah ini ya mengalami ya. Jadi pada saat Pilpres yang lalu ya di Indonesia itu kan terbagi 2 kubu ya. Kita bilanglah kubu A dan juga kubu B. Ya kan, masing-masing kubu ini memberikan kesimpulan. Nah, kesimpulan ini yang diberikan itu berdasarkan text mining tadi. Nah, dari mana mereka bisa melakukan text mining? Kalau text mining kebanyakan dari Twitter. Kalau Facebook kayaknya belum ngasih API-nya dia buat text mining. Kalau nggak salah belum Facebook. Instagram juga sama. Yang sudah memberikan API itu untuk text mining ini Twitter. Tuh. Kalian juga bisa menyimpulkan nanti ya di Facebook itu rata-rata orang ngomongin apa atau di kelompok kalian tuh ngomongin apa nanti. Nah, text mining itu arahnya ke situ. Jadi bisa menyimpulkan orang itu arah obrolannya saat ini ke arah mana seperti itu. Nah, semua teknologi ini sudah pasti sudah digunakan ya. Ini sudah digunakan. Ini sebenarnya sudah digunakan. Digunakan di mana? Di e-commerce sudah pasti digunakan. Saya sudah sering berkali-kali cerita. Di Shopee, di Tokopedia, dan lain sebagainya. Itu sudah menggunakan semua teknologi ini. Seperti itu. Nah, kawan-kawan, mungkin ini yang bisa saya bagi ya untuk pertemuan kemarin yang 10 dan ke-11. Nah, untuk pertemuan kali ini saya tidak memberikan praktikum. Jadi mungkin nanti karena kemarin ketika kita ketinggalan 2 pertemuan ya, jadi ini saya jelaskan dulu. Itu. Oke, ini saya close sharingnya, kemudian saya kembali ke kelas. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Arya, gimana ya? Yayat, gimana Yat? Ada yang mau ditanyakan Yat? Bismillah aja Pak, paham Pak. Lanjut, Pak. Bismillah, ya. Silakan kalau mau ditanyakan nggak apa-apa. Rizal mungkin Belum, Pak. belum ya. Oke. Thomas, gimana Thomas? Eh, saya penasaran, Pak. Apa tuh yang? Silakan. Kan kita udah dapat nih informasinya dari data. Data yang diolah kan jadi informasi. Nah, gimana dari informasi itu kita bisa olah lagi untuk jadi apa? Apa yang harus dilakuin selanjutnya dari informasi itu gitu, Pak? Apakah Oke. apakah kita sebagai data science cuma oh ya udah hasil dari data ini dibaca misalnya kayak tadi yang diabetes hasilnya cuma ini orang kebanyakan glukosa gitu. Nah, setelah itu terus kita kasih ke bagian lain, kemudian bagian itu yang ngolah lagi atau gimana, Pak? Atau Oke. gimana? Oke, siap. Ini pertanyaan bagus. Jadi saya jelaskan lagi alurnya. Jadi nanti kalau kalian benar-benar sudah masuk ke data science ya, saya mau cerita sedikit. Sekarang ini perlombaan di anak-anak TI itu arahnya sudah bukan programming lagi. Jadi kalau kalian ini saya cerita dulu ya sebentar ya. Jadi kalau Iya, nanti data semua Pak. ya mungkin yang sudah pernah ini ya kan. Sekarang lombanya banyak data. Nah, nanti di dalam perlombaan data itu sebenarnya dibagi timnya. Yang pertama itu saya bilang tadi ada tim data engineer. Tugas dia adalah bersihin data.
Dia harus bisa memilah-milah data. Yang kedua, setelah data ini bersih, masuk ke data scientist. Nah, tugas data scientist ini adalah lebih dalam sebenarnya. Tugas dia adalah benar-benar memining data, menyimpulkan, mengeluarkan isi data itu sebenarnya, ya kan? Makanya sekarang eh, perusahaan-perusahaan besar, ya, itu dia banyak butuh data scientist, ya kan? Dia butuh banyak orang yang menambang data. Sebenarnya dari data perusahaan saya ini fungsinya buat apa gitu kan? Dharma Jaya punya data dari tahun 98 sampai sekarang itu buat apa gitu kan. Nah, yang terakhir ada bagiannya stakeholder pemberi keputusan, ya kan, decision maker. Nah, tadi Thomas nanya data yang sudah ada ini nantinya mau diapakan. Nah, yang mau mengapakan datanya itu menjadi sesuatu itu biasanya manajemen. Tingkatnya dia tingkat manajemen, ya kan? Kalau misalkan tadi kita bicara rumah sakit. Nah, dari hasil mining rupanya disimpulkan banyak orang berpenyakit diabetes itu dari daerah Pancasila, Kecamatan Natar. Data ini selanjutnya diserahkan ke manajemen. Manajemen itu siapa ya? Orang yang levelnya di atas, ya kan? Bisa pimpinan atau yang levelnya di atas ya, levelnya manajemen. Kalau bidang kalau di pemerintahan nanti akhirnya seperti ini. Mungkin orang dinas kesehatan, orang rumah sakit berkoordinasi dengan orang dinas kesehatan. Dinas kesehatan berdasarkan data ini memberikan kebijakan, dilakukan penyuluhan. Di daerah Pancasila harus dilakukan penyuluhan terkait dengan diabetes. Penyuluhan nanti ya isinya macam-macam. Bagaimana mengelola pola makan yang benar dan lain sebagainya. Tugas data scientist cukup sampai dengan eh, memining data yang sudah ada di organisasi tersebut. Seperti itu. Dia yang nggak menyimpulkan, yang menyimpulkan itu yang melakukan kebijakan berikutnya ya manajemen, seperti itu. Karena level kita nanti seorang data scientist itu masih masih ini ya, masih teknis. Orang teknis itu biasanya walaupun posisinya hebat cuman ya kroco lah, masih kroco. Posisi tetap yang nomor satu ya manajemen tetap orang itu. Kira-kira gitu Thomas jawabannya. Mungkin bisa kalau misalkan kurang pas mungkin bisa. Tapi yang saya tahu sih seperti itu ya. Saya sampaikan biasanya yaitu kalau di organisasi seperti itu. Kemudian nanti kalau di perlombaan juga biasanya seperti itu. Tapi kalau perlombaan enggak, perlombaan tuh cuman ya dia sendiri ya timnya itu yang nyimpulkan gitu kan. Intinya gini loh, kalau di perlombaan tuh ini ada data. Coba dilihat yang paling krusial dari data ini apa gitu kan. Yang bisa disimpulkan dari data yang jumlahnya ribuan ini apa. Seperti itu. Gitu Thomas. Gimana Thomas? Oke Pak, cukup Pak. Kira-kira mblenyon apa gimana nih penjelasannya? Enggak Bang. Nyangkut nggak kira-kira? Tapi intinya bukan data saintis yang memutuskan Iya, data itu harus diapakan ya. Tetap manajemen, ya kan? Tetap manajemen. Jadi dalam apalagi kalau nanti ini sudah masuk organisasi ya, tetap ada tim yang harus kayak gini deh, kayak gini, Thomas. Kalau di organisasi kan biasa ada orang marketing ya, ada sales, ada marketing ya kan. Terus ada canvasser ya kan, orang yang ngampas ya kan. Masing-masing punya posisi yang berbeda ya kan. Eh kalau apa? Mungkin kalau canvasser itu dia ngecek barang. Oh, misalkan canvasser rokok ya kan. Oh, ini kita udah ini nih. Kita udah masukin produk gudang garam ini ya kan.
Di toko ini cuman kok nggak laris-laris, ya kan? Kita laporin di rapat. Nanti tinggal orang marketing buat acara nih, event, ya kan? Acara dangdutan atau apa, ya kan? Rokoknya apa? Pakai rokok gudang garam, nah seperti itu. Nanti dari event itu banyak permintaan, baru orang sales masuk, ya kan? Kira-kira gitulah. Jadi intinya tugas itu dibagi-bagi seperti itu. Di di data juga sama, dibagi-bagi seperti itu. Oke, sip, silakan. Kalau ada yang lain mau ditanyakan. Fikri gimana Fikri? Aman Pak, aman. Aman ya, oke. Kayaknya malam ini agak rame nih ya kan. Afrian gimana Afrian? Aman, Pak. Aman ya. Putu gimana Putu? Belum Pak, belum ada. Saya penasaran. Putu ini orang Bali ya? Iya Pak. Orang Bali. Oh, dari mana Putu? Ya kalau saya sendiri lahir di Lampung Pak. Iya, maksudnya daerahnya dari mana Balinya? Dari Tulang Bawang. Oh, Tulang Bawang ya. Oh, dari Iya Tulang Pak. Bawang. Iya. Iya. Saya banyak juga kawan dari sana, dari mana? Dari Napal, dari Bali Nuraga, dari Patok banyak. Oke. Silakan ada lagi yang mau ditanyakan, kawan-kawan? Cukup mungkin ya. Atau Afrian gimana Afrian? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Oke, siap. Nah, untuk pertemuan kali ini saya tidak memberikan ini ya praktikum. Insya Allah minggu depan nanti kita mulai masuk praktikum. Kita masuk apa ke grafik ya. Nanti cerempet ke grafik ya kan. Belajar bukan membuat grafik ya. Jadi belajar menghasilkan grafik-grafik yang bagus-bagus lah nanti grafiknya ya kan. Atau mungkin teman-teman yang sudah coba mungkin itu. Kalau tidak ada pertanyaan, oh sorry, nanti yang nilainya apa namanya nilai kuisnya atau tugasnya kemarin ada yang kurang, saya berikan mungkin di minggu ke 14 lah mungkin ya. Pokoknya sebelum sebelum inilah sebelum UAS lah nanti. Gitu. Baik, terima kasih kawan-kawan atas kehadirannya. Ada pertemuan online malam ini. Kita akan jumpa lagi insya Allah minggu depan ya. Kayak wisuda, ada acara wisuda cuman kita nggak libur lah ya. Kita ini karena udah ketinggalan banyak gitu. Oke, terima kasih atas kehadirannya ya. Jumpa lagi minggu depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan ya, bisa bubar. Oke.